Selamat pagi anak-anak. Di bagian selanjutnya sekarang kita mau mulai pelajaran tentang PAI. Kita membahas hadis, macam-macam hadis dan cara suci. Oke, yang pertama Bapak Abdul dulu ya. Siti Saripah ada? Siti Asma ada? Ada? Riyani ada? Enggak hadir, Pak. Kenapa gak hadir? Izin. Izin kenapa? Ada acara dulu. Ada keluarga? Iya. Kamu yang punya keluarga? Riyani jauh dulu. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran najis. Kita harus tahu dulu apa itu definisi najis. Nah, definisi najis di sini ada najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor atau istiqdar dalam agama Islam dan juga yang menghalangi sahnya ibadah. Najis itu bisa berasal dari hewan, kotoran manusia atau juga benda-benda. Nah, biasanya nanti keberadaan najis ini ada pada diri atau benda yang akan menghalangi sahnya ibadah seperti sholat. Oleh karena itu nanti membersihkan najis jadi kewajiban bagi setiap muslim. Ya, selanjutnya sini ada macam-macam najis. Sini ada tingkat-tingkatannya. Nah, sini yang pertama, tapi ada apa di posisi yang tiga. Kenapa? Karena mukopok ini artinya adalah najis yang ringan. Seperti itu. Najis ringan ini, apa sih najis ringan biasanya? Najis ringan ini cuma satu. Cuman air seni anak kecil yang belum makan makanan padat, mentah dan darah hewan. Biasanya najis mutawassito ini kan paling ringan, biasanya hanya dipercikan oleh air, jadi sudah bisa dijadikan kendaraan tersebut. Yang kedua ada tingkatan yang menengah yaitu najis mutawassito. Najis mutawassito ini najis yang sedang seperti air kencing dan hijau manusia. Pokoknya nanti yang paling banyak di sehari-hari kita itu adalah najis mutawassito. Darah juga termasuk nanti dan apa? Mutawassito. Nah, yang ketiga sini ada najis mughalladhah atau najis yang banget yang susah. Nanti cara penyuciannya juga harus dengan menggunakan 7 kali air 7 kali basuhan air dan juga nanti 1 kali basuhan tangan. Biasanya najis ini ada di hewan, hanya ada 2 hewan. Pertama ada anjing dan juga babi, atau yang dilahirkan antara persilangan hewan yang halal dan juga babi atau anjing. Selanjutnya kita masuk pada cara mencucikan najis. Yang pertama, cara mencucikan najis itu adalah dengan mencuci dengan air. Ini yang paling gampang. Mencuci dengan air yang bersih. Yang kedua ada mengusap dengan tanah. Jika tidak tersedia air, dapat mengusap dengan tanah yang suci. Nah, tanah yang suci ini kan memang harus katanya tanah yang belum terinjak, karena memang nanti kalau tanah yang sudah terinjak bisa terindikasi di situ ada najis. Yang ketiga ada menyingkirkan najis. Ya, menyingkirkan najis dulu. Masa langsung dikubah? Itu nyampur yang saya nak kubah mah. Nah, yang selanjutnya di sini ada apa? Contoh kasus sehari-hari. Kan kotoran di toilet, bersihkan toilet dengan air dan sabun untuk menghilangkan najis. Nah, memang kan kalau di toilet ini kita disunahkan, kalau nggak salah ya, disunahkan untuk memakai alas kaki, karena memang nanti takutnya ada percikan-percikan atau ada indikasi-indikasi yang membuat kita terkena. Nah, juga ada sini ada najis pada tangan. Kenapa banyak najis pada tangan? Karena memang kita sibuk atau selalu memegang apa-apa itu menggunakan tangan, jadi nanti memungkinkan bahwa tangan itu dan juga
juga noda najis di pakaian. Ini biasanya kita teliti kalau di sini. Harus sebelum sholat karena memang harus memeriksa pakaian apakah ada najis, apakah enggak. Misalkan kita sudah sholat, terus sudah sholat kita tahu di bagi kita itu ada najis, maka harus diada atau dibalikan najis. Di sini ada dalil-dalil tentang najis. Yang pertama dari Al-Quran, surat Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan kakimu sampai kemaluan. Faksilu wujuhakum wa iyyakum ila akhir. Oke, dalil yang kedua ada dari hadis riwayat Muslim. Tapi yang coba lihat kata ini kayaknya kan. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Setuju? Setuju. Ice breakingnya gini permainannya. Kalau Bapak sebutin angka yang ganjil, kalian harus tepuk 2 kali. Tapi kalau Bapak sebut angka yang genap, kalian harus tepuk 1 kali. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ini lagi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2. Oke, karena IP salah, coba bacain hadis riwayat Muslim. Ayo IP. Hadis riwayat Muslim, barang siapa yang membuang air kecil, maka hendaklah ia membersihkan kemaluannya dengan air. Dan barang siapa yang membuang hajat besar, maka hendaklah ia membersihkan kemaluannya dengan air dan batu. Dan hendaklah ia mengerjakan keduanya dengan tangan kanannya, dan hendaklah ia membersihkannya dengan 3 batu. Oke. Sekali lagi ya sedikitnya. Apa ya? Oke, itu lagi aja deh. Bukan nggak ada lagi. Boleh. Bisa banget. Oke, 1, 2, siap gak? Siap. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. 21, 22, 23, 24, 25, 15. Cari pahala. 15. Asma salah, Asma bacakan. Riwayat apa? Dalil yang ketiga. Yang ketiga, hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah itu suci dan Dia menyukai kesucian. Dia menyukai orang yang suci dan bersih. Oke, itu kamu bagaimana? Oke, tadi kan Bapak menjelaskan ada cara mensucikan apa? Najis. Nah, kita masuk ke prakteknya dulu aja sebelum masuk kepada materi selanjutnya. Nah, cara mensucikan najis prakteknya. Misalkan kita mencuci baju yang ada najisnya, kita itu nggak boleh apa? Naruh airnya dulu di mesin cuci, baru masukin bajunya, nggak boleh. Seharusnya apa? Seharusnya masukin baju dulu baru airnya. Jadi air yang datang kepada bajunya, terus gitu. Syaratnya kan harus air yang mengalir. Kalau nanti air yang nggak mengalir kan apa? Jadi si airnya terkontaminasi oleh najis. Jadi malah airnya jadi najis, bukan air yang mensucikan baju yang najis. Jadi nanti malah airnya kan jadi najis. Itu salah satunya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Sekarang kita masuk kepada menjaga kebersihan untuk ibadah yang pertama ada tentunya kebersihan mencuci tangan, kaki dan muka sebelum sholat. Siapa di sini yang jarang mandi? Jarang mandi. Ketimbang siapa jarang mandi di rumah nggak ada air? Ada Bapak, hemat Kalau nggak ada air, rumah bapak aja mandi bola. Nah, harus bersih kalau mau ibadah itu. Kalau bisa sebelum ibadah itu kita mandi dulu. Kenapa mandi? Karena memang membersihkan seluruh tubuh, bukan takutnya nanti terkontaminasi oleh najis. Yang kedua ada kebersihan pakaian, melepas pakaian yang terkandis sebelum sholat. Ini siapa yang jarang mandi, jarang ganti baju siapa? Ipe? Oke, ya ini harus bersih ya pakaian juga karena memang nanti termasuk apa yang hamlun najis. Kita membawa najis. Jadi ada kebersihan tempat ibadah.
pakaian yang nempel sama kita, sajadah itu harus bersihkan masjid atau tempat sholat dari gimana, paham? Oke, kita di sini udah di penghujung pembelajaran ya. Mungkin tadi Bapak jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya, anak-anak? Ya silakan, Akibah. Ya, jadi Bapak kan dulu masuk kayak ada masjid, tapi dia pengen, tapi si masjid juga pengen nyediain tempat dulu, ada kolam, kira-kira yang bisa dipakai dari suci atau tidak? Nah, di sini kita lihat dulu apakah nanti kolam ini mencapai 2 kula. Disebutnya kalau di dalam beberapa kitab disebutnya 2 kula atau air yang banyak. Air itu nanti ada 1 kula, ada 2 kula. Nah, 2 kula ini sebagaimana segimana? 2 kula ini biasanya ukurannya 180 cm kubik. Ini bukan ukuran kolamnya yang 180, ukuran airnya harus sebesar 180 cm kubik. Biasanya kalau air yang 2 kula ini, kalau dia terkena najis dan tidak meninggalkan bau, warna dan juga rasa, masih boleh dipakai untuk bersuci. Tapi kalau nanti air ini kurang dari 2 kula, walaupun nanti tidak berubah warna, berubah rasa dan berubah bau, tapi kita tahu itu terkena najis, tapi kurang dari 2 kula, maka air tersebut tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi nanti kalau di masjid lihat dulu apakah airnya nanti walaupun kolamnya besar tapi airnya dikit, ya airnya nggak sampai 2 kula. Jadi lihat dulu makanya nanti apakah dari itu airnya memang sampai 180 cm kubik atau tidak. Ada yang lain? Aku, Pak. Silakan Asma. Nah kan Asma punya peliharaan kucing. Nah bulunya itu suka itu berterbangan. Nah kalau dari bulu kucing itu bisa menimbulkan najis nggak? Nanti ada yang dianggap memang dari hewan-hewan itu najis. Pertama memang kalau hewan itu hidup dan nanti melepaskan misalkan nanti sayapnya terpotong atau kakinya terpotong atau kupingnya terpotong, nanti benda tersebut bisa jadi najis, tidak bisa dimakan. Kecuali kalau memang udah disembelih dulu. Tapi kucing kan nggak mungkin kalau disembelih. Kucing di sini termasuk kan memang digunakan juga. Memang nanti kucing ini bulunya kalau lepas dan kena baju dan banyak itu bisa terjadi najis. Tapi tapi dimaafkan kalau memang si kulit si bulunya itu sedikit, nggak apa-apa kalau sedikit. Jadi kalau nanti lihat itu Asma itu bajunya banyak kan bulunya. Kalau banyak ya najis, jadi najis. Kalau sedikit ya nggak dimaafkan. Diupakan kulit. Oke, tadi Bapak udah menjawab kalian. Sekarang insya Allah paham ya? Nanti bahas sama Asma. Paham. Oke, sekarang Bapak di sini mau ngasih pertanyaan. Pertanyaannya ini, ada berapa macam najis dan juga jelaskan apa itu najis yang tadi Bapak sebutkan. Coba Siti Salifah, ada berapa macam najis sebutkan? 3. Apa aja yang pertama? Muka papa, botol sito, sama bolado. Coba yang muka papa apa sih najis muka papa itu? Najis muka papa yaitu najis ringan. Contohnya seperti anak kecil yang usianya belum 2 tahun dan belum memakan apapun. Air kencing bayi. Yang belum mencapai 2 tahun. Ya. Terus yang nomor 2 itu apa? Salifah? Najis mutawasito. Apa sih najis muka papa itu? Najis sedang. Apa najis sedang itu biasanya termasuk apa? Contohnya kotoran, terus darah. Ya. Terus yang ketiga apa? Najis mubalado. Apa sih najis muka papa? Najis berat yang berat. Biasanya apa? Yang termasuk muka papa? Kena lagi. Oh, itu sama? Jangan emosi dong. Oke, berhubung di sini materinya sudah sampai di akhir, Bapak akan menugaskan kalian untuk membuat peta konsep tentang najis dan buat secara kreatif, sekreatif-kreatifnya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Nanti